Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu walaupun hanya lewat daring, lewat media online. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat untuk kalian yang telah diterima di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Selamat berproses di sini dan saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik. Saya sebagai guru dan kalian sebagai siswa yang aktif dalam KBM dan aktif dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas. Kemudian hari ini kita dijadwalkan untuk orientasi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Orientasi ini bertujuan agar kalian dapat mengetahui apa saja yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Dan di dalam orientasi ini nanti Bu Guru jelaskan tentang bab apa saja yang akan kita pelajari di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Silahkan disimak orientasi dari Bu Guru. Sebelum menjelaskan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam 1 semester ke depan, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Walaupun Bu Guru belum tahu nama dan wajah kalian, tetapi mungkin pengenalan bisa dimulai dari Bu Guru terlebih dahulu. Nama Bu Guru Priska Nurul Hidayati. Kalian bisa memanggil dengan nama Bu Priska. Bu Guru tinggal di Weru Sukoharjo dan berkantor di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Dan Bu Guru alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, tahun 2018. Ya anak-anak, berikut adalah kompetensi yang harus kalian kuasai dalam 1 semester ini. Di semester ini ada 6 bab. Yang pertama bab mengenai lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Kemudian bab kedua hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Bab 3 semua bersih, hidup menjadi nyaman. Bab 4 indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Bab 5 selamat datang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bab 6 yang terakhir, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Kita mulai dari bab pertama dengan judul bab lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Di dalam bab ini nanti kalian mempelajari mengenai iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ada 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari dalam bab ini, yaitu yang pertama Al-Alim, kemudian yang kedua Al-Khabir, ketiga As-Sami, dan yang terakhir Al-Basir. Bab kedua dengan judul bab hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sesuai dengan judulnya, kalian nanti akan mempelajari 3 sifat, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah. Dari ketiga sifat ini nanti yang akan kita bahas mengenai pengertian, kemudian dalil terkait, dan yang ketiga contoh perilaku. Bab 3 dengan judul bab semua bersih, hidup menjadi nyaman. Kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Kemudian apa saja yang perlu untuk disucikan. Kemudian macam-macam toharoh yang terdiri dari wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Bab selanjutnya sholat berjamaah. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat berjamaah. Ketentuan di sini nanti yang kita bahas adalah pengertian dan hukumnya, hukum melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya syarat sholat berjamaah. Nanti yang kita bahas adalah syarat menjadi imam, kemudian syarat menjadi makmum, macam-macam makmum, dan hal-hal yang boleh menjadi penghalang sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya praktek sholat berjamaah. Di sini nanti kita akan membahas tentang ketentuan shaf, bagaimana jika ada beberapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah, nanti shafnya seperti apa, nanti kita bahas di sini. Kemudian selanjutnya jahar dan sir, bacaan imam yang lirih atau dikeraskan. Bab selanjutnya yaitu selamat datang nabiku kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bab ini nanti kita akan belajar mengenai sejarah Nabi Muhammad dari beliau lahir
kemudian ketika beliau ikut berdagang oleh pamannya, kemudian ketika beliau diangkat menjadi rasul, sampai beliau berdakwah. Kemudian bab terakhir dengan judul dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Di dalam bab ini nanti kita akan membahas 2 ayat Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 33. Dan yang kedua, Quran Surat Al-Mujadalah, surat nomor 58 ayat 11. Di dalam bab ini nanti, yang kita bahas dari kedua ayat tersebut nantinya adalah mufradat atau arti tiap kalimat, tiap kata. Kemudian yang kedua, isi kandungan dari kedua ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, tajwid. Tajwid ini nanti kita batasi. Yang kita bahas hanyalah hukum bacaan Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah. Media yang akan kita gunakan dalam mata pelajaran PAI yang pertama yaitu spensako.id, kemudian yang kedua YouTube. Nanti Bu Guru biasanya upload video di YouTube, kemudian linknya Bu Guru sematkan di spensako.id. Kemudian yang ketiga yaitu WhatsApp group. Beberapa hari yang lalu Bu Guru sudah membuat WA group dan mayoritas di antara kalian sudah bergabung di dalamnya. Untuk yang belum bergabung, silahkan japri Bu Guru atau japri wali kelas kalian dan menanyakan link untuk bergabung di grup kelas PAI. Kemudian penilaian yang akan kita lakukan dalam 1 semester ini, yaitu ada 3 penilaian. Yang pertama sikap, yang di dalamnya ada sosial dan spiritual. Nilai sikap ini termasuk dalam nilai ketepatan kalian dalam bergabung di kelas PAI, terlambat atau tidak. Nah, itu nanti masuk di nilai sikap. Kemudian yang kedua nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan di sini ada tugas tertulis dan ulangan harian. Nanti di setiap bab kita akan mengadakan tugas tertulis dan ulangan harian. Kemudian yang terakhir yaitu keterampilan. Keterampilan ada 3 jenis, praktek, produk, dan proyek. Ini nanti setiap bab ada satu kegiatan, entah itu praktek, produk, ataupun proyek. Nanti Bu Guru sesuaikan dengan bab yang kita bahas, seperti itu. Demikian orientasi pada hari ini. Dan anak-anak, sekarang kita sedang dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang semakin hari angkanya semakin naik. Jadi saya harap kalian tetap jaga kesehatan kalian, tetap di rumah saja kalau memang tidak ada kepentingan di luar rumah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.